Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran di pusat A, B. Jadi lanjutan dari video pertama kemarin. Jadi di sini persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu ada tiga macam, sama dengan pada video pertama mengenai persamaan lingkaran, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Tapi sebelum kita lanjut, saya sarankan pada teman-teman seperti biasa, siapkan buku catatannya, kemudian ditulis konsep ataupun materi yang diberikan, kemudian contoh-contohnya nanti boleh juga dicatat, dan nanti juga akan diberikan soal-soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih kemampuan teman-teman dalam memahami persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Oke, dan satu lagi, jangan di skip videonya agar teman-teman dapat memahami dengan baik. Baik, langsung saja di sini persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu ada tiga persamaannya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu berpusat di A, B dan jari-jarinya langsung diketahui nantinya pada soal. Kalau jari-jari langsung diketahui, maka langsung disubstitusi ke dalam rumus X kuadrat. Oke, ini rumusnya. X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini merupakan rumusnya. Kemudian ada yang bentuk yang kedua, dia pusatnya udah diketahui A, B, tetapi R-nya nggak diketahui. Yang diketahui itu cuma dia melalui titik CD. Maka persamaannya tetap sama, X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat di sini ya, kuadrat, sama dengan R kuadrat. Oke, hanya saja kita harus mencari nilai jari-jarinya atau R kuadratnya dengan rumus. Oke, titik yang dilaluinya dikurangi dengan titik pusatnya, yaitu C dikurang A kuadrat ditambah dengan D dikurang B kuadrat. Jadi setelah kita dapatkan nilai R-nya, maka kita substitusikan nilai R-nya ke dalam persamaannya. Ini untuk yang B. Kemudian ada lagi untuk yang C. Jadi jari-jari tidak diketahui, kemudian dia tidak diketahui melalui titik apa, tetapi di sini dia diketahui dia melalui atau menyinggung garis AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka yang pertama rumus persamaannya tetap sama, yaitu S kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan kita harus mencari nilai jari-jarinya. R kuadratnya adalah dengan cara A. Jadi koefisien dari X ini A besar. Kemudian A kecil merupakan titik pusatnya. Ditambah dengan B besar yaitu koefisien dari Y dikali dengan B kecil ini ya. Dikali dengan B kecil ditambah dengan C. Berarti C besar yang ini. Per dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti koefisien dari A, X dan koefisien dari Y. Ini konsep yang harus teman-teman pahami, di mana ketiga konsep ini disesuaikan dengan soal-soal yang diberikan. Kalau jari-jarinya sudah diketahui, gunakan rumus yang pertama. Jari-jari yang belum diketahui tetapi dia melalui sebuah titik, maka gunakan rumus yang kedua yang B ini. Dan ketika jari-jari tidak diketahui dan melalui titiknya juga tidak diketahui, maka kita gunakan rumus tetapi dia melalui sebuah garis, menyinggung sebuah garis, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Oke, saya sarankan silakan dicatat kembali catatannya agar nanti ketika lupa bisa dibuka kembali catatannya. Kita lanjut pada contoh yang pertama. Di mana contoh yang pertama di sini, tentukan persamaan lingkaran A berpusat di min 4,1 dan berjari-jari di 5. Berpusat di min 2,5 dan jari-jari 3/5. Jadi di sini pusatnya udah diketahui, titik pusatnya, dan jari-jarinya juga udah diketahui. Maka yang kita lakukan yaitu menggunakan rumus yang pertama tadi. Jawab yang A. Oke.
yang A. Kemudian titik pusatnya kita misalkan P, yaitu min 4,1. Kemudian jari-jarinya adalah 5. Maka tinggal kita bikin rumusnya, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke, X kurang A. A-nya yang mana? Yaitu yang di sini. Ini kan A, B. A-nya min 4, berarti min 4 kuadrat ditambah dengan Y. Ditambah dengan Y ya. Y kurang dengan B-nya adalah 1. Kurang 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian ini bisa dirubah bentuknya karena negatif bertemu negatif, maka jadinya positif. Tambah 4 kuadrat ditambah dengan Y kurang 1 kuadrat. Oke. Maka yang sama dengan 25. Maka ini merupakan persamaan lingkarannya, yaitu X ditambah 4 kuadrat ditambah dengan Y kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Oke, ini untuk yang A, mudah dan sangat mudah. Kemudian jawaban untuk yang B. Yang B di sini saya tidak mengerjakannya, hanya saja teman-teman semua yang harus mengerjakannya sebagai latihan untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal persamaan lingkaran khususnya pada berpusat A, B. Silahkan caranya sama dengan cara yang A. Silahkan teman-teman coba dan tulis jawabannya. Kalau udah dapat jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Baik, kita lanjut pada contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua, soal yang kedua adalah tentukan persamaan lingkaran. Oke, yang A pertanyaannya adalah berpusat di 1, min 2 dan melalui titik min 4,10. B berpusat di 4,3 dan melalui titik 6, min 1. Jadi di sini seperti pada sebelumnya, yang B tidak akan saya kerjakan sebagai latihan bagi teman-teman semuanya untuk mengasah kemampuannya dan pemahamannya mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Yang di sini saya akan menjelaskan yang A saja, nanti langkah yang B sama dengan langkah yang A, tinggal teman-teman mencobanya. Oke, jawab. A. A di sini kita mengetahui titik pusatnya adalah 1, min 2. Kemudian melalui titik ini CD-nya ya, C, D-nya yaitu min 4,10. Oke. Jadi rumusnya seperti biasa, yaitu X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, A-nya sudah ada, yaitu di titik pusatnya 1 dan B-nya adalah min 2. Oke, kita lanjut. X kurang A, A-nya 1, oke, kita ganti A dengan 1 kuadrat ditambah dengan Y tetap B. Oke, B-nya sama dengan min 2 dikurang min 2. Oke. Kuadrat sama dengan R-nya belum diketahui, titik-titik. Maka kita harus mencari nilai R-nya. R kuadrat. Bagaimana cara mencari nilai R kuadrat? Yaitu R kuadrat sama dengan, tadi sudah dikasihkan rumusnya, yaitu C kurang A kuadrat ditambah dengan D kurang B kuadrat sama dengan C-nya, yaitu yang melalui titik ini, min 4 dikurang dengan yang A-nya 1. Oke, kuadrat ditambah dengan D-nya, yaitu 10 dikurang dengan min 2. Oke, min 2 kuadrat sama dengan min 4 dikurang 1 sama dengan min 5. Dikuadratkan ditambah dengan 10 ditambah min. Ya, 10 dikurang dengan min 2 berarti jadi tambah 10 tambah 2 jadinya 12 kuadrat. Sama dengan min 5 kuadrat jadinya 25. Jadi ingat ya, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat atau bilangan genap, maka
dia akan menjadi positif. Kemudian di sini 12 kuadrat yaitu 144. R kuadrat sama dengan 25 ditambah dengan 144 sama dengan 169. Oke, seharusnya dicari R sama dengan akar 169 karena di rumusnya R kuadrat, maka kita dapatkan R kuadrat di sini. Maka kita ganti dengan 169. R-nya R kuadrat adalah 169. Kemudian di sini ada yang bisa disederhanakan lagi, tandanya yang ini. Berarti S kurang 1 kuadrat tetap ditambah dengan negatif bertemu negatif jadi positif. Y tambah 2 maaf, kuadrat sama dengan 169. Didapatkan yang A-nya, yaitu X dikurang 1 ditambah dengan Y ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 169. Jadi ini untuk yang A. Lalu bagaimana dengan B? Caranya sama. Karena caranya sama dengan yang A ini, maka teman-teman boleh mencoba sebagai latihannya untuk mengasah kemampuannya, dan jawaban yang teman-teman dapatkan boleh ditulis di kolom komentar yang nanti akan saya koreksi dan saya komentari. Cukup hasil akhirnya, kalau memang susah membuat langkah-langkahnya, cukup hasil akhirnya saja. Mudah. Yang untuk nomor 2 juga mudah. Untuk soal yang nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di min 2, min 4 dan menyinggung garis 2x tambah 3y dikurang 10 sama dengan 0. Yang ini. Dan yang B juga berpusat di min 2,3 dan menyinggung garis 3x dikurang y dikurang 1 sama dengan 0. Oke, di sini saya tidak akan mengerjakan yang B seperti biasa, saya akan mengerjakan yang A, yang B sebagai latihan bagi teman-teman atau tugas bagi teman-teman untuk mengerjakannya sebagai mengasah kemampuan dan mengasah pemahaman teman-teman mengenai persamaan lingkaran. Oke, langsung saja untuk yang A. Jawab A. Yang A diketahui pusatnya adalah min 2, min 4 dan persamaan garisnya yaitu 2x ditambah dengan 3y dikurang dengan 10 sama dengan 0. Oke. Di sini rumusnya seperti biasa yaitu x dikurang a kuadrat ditambah dengan y dikurang dengan b kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, A-nya udah diketahui yaitu min 2. Ini A di pusatnya, di titik pusat. Dan B sama dengan min 4. Oke, kita ganti X kurang dengan A. Min 2 berarti kurang dengan min 2 kuadrat. Ditambah dengan Y dikurang dengan B-nya min 4. Berarti min 4 kuadrat. Sama dengan R-nya belum diketahui. Maka yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai R-nya. Jadi rumus R kuadrat tadi ada pada yang menyinggung garis yaitu harga mutlak A besar dikali dengan A kecil ditambah dengan B besar dikali dengan B kecil ditambah dengan C per dengan akar dari A besar kuadrat ditambah dengan B besar kuadrat dikuadratkan. Oke, sama dengan A besar. A besarnya itu merupakan quotient dari X ya. Ingat, A besar ini quotient dari X, berarti A besarnya adalah 2. Diganti dengan 2. Kemudian A kecil yaitu titik pusatnya yaitu min 2. Min 2 ditambah dengan B besar. B besar quotient dari Y. B besar quotient dari Y yaitu 3. Kemudian B kecil yaitu titik pusat di min 4. Oke, min 4. Ditambah dengan C. C yaitu yang ini. Yang tidak memiliki variabel yaitu min 10. Min 10. Per dengan akar. Oke. Per dengan akar dari A kuadrat ini
kembali, yaitu koefisien dari A yaitu 2 kuadrat, kemudian B yaitu koefisien dari Y yaitu 3 kuadrat. Oke, kemudian tinggal kita kali 2 kali min 2 yaitu min 4. 3 dikali min 4 yaitu min 12. Min 10 bertemu positif jadi min per dengan akar 2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan akar 3 kuadrat yaitu 9. Kemudian tinggal kita jumlahkan ini, min 4 dikurang 12 dikurang 10 yaitu min 26 per dengan 4 ditambah dengan 9 yaitu akar 13 kuadrat. Oke, akar 13 kuadrat. Jadi di sini tinggal kita kuadratkan nih. Berarti kalau kita kuadratkan sama dengan min 26 kuadrat sama dengan 676. Oke, per dengan akar 3 dikuadratkan yaitu 13. Akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 13. Jadi 676 dibagi dengan 13 yaitu sama dengan 52. Oke, kalau kita bagikan hasilnya adalah 52. Jadi kita dapatkan R kuadratnya. Kita dapatkan R kuadratnya yaitu 52. Maka kita ganti R kuadrat dengan 52. Dan di sini ada negatif bertemu negatif, maka kita sederhanakan bentuknya yaitu negatif bertemu negatif jadinya positif. Jadi X negatif bertemu negatif jadi positif 2 kuadrat ditambah dengan Y juga menjadi tanda tambah 4 kuadrat sama dengan 52. Jadi kita dapatkan persamaannya adalah X tambah 2 kuadrat ditambah dengan Y tambah 4 kuadrat sama dengan 52. Ini persamaan untuk yang A. Mudah untuk dikerjakan dan mudah untuk dipahami. Maka tugas teman-teman atau sebagai latihan bagi teman-teman, tantangan bagi teman-teman yaitu mengerjakan soal yang B ini. Silahkan jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan untuk mengasah kemampuannya. Oke. Pada video kali ini pada video kali ini cukup sampai contoh yang ketiga. Nanti akan juga ada video lanjutan dari persamaan lingkaran. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk mengerjakan latihannya atau mencoba soal-soal yang diberikan dari video tadi. Jangan lupa bagi teman-teman yang telah menonton, bagikan atau sharekan videonya kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga dapat memahami mengenai persamaan lingkaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.